Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk KD baru, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk pembahasannya, materi ini atau KD ini akan saya bagi ke dalam beberapa video pembelajaran. Untuk di video pembelajaran bagian 1 ini, kita akan membahas materi tentang karakteristik perusahaan jasa, siklus akuntansi perusahaan jasa, mekanisme debit dan kredit, serta jurnal umum. Yang pertama, karakteristik perusahaan jasa. Jadi ada beda kegiatan utama perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Jika perusahaan dagang, dia kegiatan utamanya jual beli barang tanpa mengubah bentuk. Kemudian jika perusahaan manufaktur, kegiatan utamanya adalah membeli bahan mentah untuk kemudian diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jika perusahaan jasa, kegiatan utamanya adalah menjual jasa, ya. Fokusnya adalah jual jasa. Karakteristiknya apa perusahaan jasa? Yang pertama adalah layanannya yang tidak berwujud. Jadi dia menjual layanan itu tidak ada wujud fisiknya, tapi bisa kita rasakan manfaat dari jasa atau layanan yang diberikan oleh perusahaan jasa tersebut. Kemudian selanjutnya adalah standar harga suatu layanan sulit diukur. Jadi mahal tidaknya suatu jasa atau layanan itu tergantung kepuasan masing-masing konsumen. Selanjutnya adalah ada klasifikasi transaksi, baik di perusahaan jasa dagang maupun manufaktur ya. Ini untuk perusahaan jasa ada transaksi internal, contohnya adalah penyusutan aktiva tetap, pemakaian perlengkapan, pembayaran gaji karyawan. Nah, itu adalah transaksi internal. Intinya, jika transaksi internal itu adalah transaksi yang ada di dalam perusahaan tanpa melibatkan pihak di luar perusahaan atau pihak eksternal. Selanjutnya ada transaksi eksternal. Contohnya adalah pembayaran utang, pendapatan jasa, penerimaan piutang, pembelian perlengkapan, pembayaran listrik, pembayaran sewa, pembayaran asuransi, ya. Yang mana transaksi eksternal itu melibatkan pihak di luar perusahaan. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Ini adalah contoh-contoh dari perusahaan jasa, contohnya adalah servis kendaraan, jasa pengiriman, jasa transportasi, servis komputer, laundry, kantor akuntan publik, notaris, konsultan, kursus mengemudi, hotel, salon, bimbingan belajar, dan lain sebagainya yang memenuhi ciri-ciri atau karakteristik dari perusahaan jasa. Oke, yang kedua, kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Intinya, di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap pencatatan. Dimulai dari analisis bukti transaksi, pencatatan ke dalam jurnal umum, dan posting ke buku besar. Kemudian di tahap pengikhtisaran ada penyusunan neraca saldo, penyusunan jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, penyusunan jurnal penutup, penyusunan neraca saldo setelah penutup, dan penyusunan jurnal pembalik. Untuk kemudian tahap pelaporan atau membuat laporan keuangan, membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Perhatikan alur atau diagram alir berikut untuk mengetahui alur dari siklus akuntansi perusahaan jasa dimulai dari bukti transaksi. Jadi bukti transaksi itu ada bukti transaksi internal, ada bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, kemudian ada memo ya. Kemudian jika bukti transaksi eksternal ada nota kontan, kwitansi, faktur, nota debit, nota kredit, cek ya. Itu adalah bukti transaksi eksternal. Kemudian bukti transaksi tersebut dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal umum. Kemudian diposting ke dalam buku besar. Buku besar berisi akun-akun dan perubahan nominalnya ya pada suatu periode. Kemudian menyusun neraca saldo. Jika buku besar itu menyusun perubahan setiap akun ya. Kalau neraca saldo ini berisi kumpulan akun rangkumannya aja. Jadi kas itu saldonya berapa, piutang saldonya berapa, dan selanjutnya. Kemudian menyusun jurnal penyesuaian. Jadi di akhir periode biasanya perusahaan melakukan penyesuaian terhadap beberapa akun tertentu. Tujuannya adalah agar akun-akun tersebut mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Kemudian selanjutnya menyusun kertas kerja. Jadi kertas kerja ini membantu penyusunan laporan keuangan. Sifatnya opsional, boleh dibuat, boleh tidak. Tapi karena tujuannya bagus ya, untuk membantu menyusun laporan keuangan, jadi harus dibuat. Ya, kemudian langkah selanjutnya membuat laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, kemudian catatan atas laporan keuangan jika diperlukan. Selanjutnya adalah menyusun jurnal penutup. Menutup akun pendapatan, menutup akun beban, menutup laba atau menutup rugi, kemudian menutup prive ya. Kemudian disusun neraca saldo setelah penutup. Yang mana neraca saldo setelah penutup ini akan menjadi dasar neraca saldo pada periode selanjutnya. Kemudian jurnal pembalik. Jadi jurnal pembalik ini disusun di awal periode untuk membalik ayat penyesuaian yang menimbulkan akun real baru. Kemudian selanjutnya neraca saldo awal. Jadi neraca saldo awal periode selanjutnya. Kemudian kembali ke bukti transaksi dan analisis transaksi pada periode selanjutnya. Begitulah alur siklus akuntansi perusahaan jasa. Ini tahapan yang harus kalian kuasai. Jadi jika kalian tidak memahami satu alur atau satu poin ya, ini akan kesulitan untuk melakukan tahap selanjutnya. Yang ketiga, kita belajar mekanisme debit kredit. Ini adalah salah satu model kalian bisa mencatat transaksi ke dalam jurnal umum karena akun-akun tersebut akan dianalisis pengaruhnya di debit atau di kredit. Oke, langsung saja untuk harta ya, dia bertambah di sisi debit, kemudian berkurang di sisi kredit. Saldo normal untuk harta adalah di debit. Contoh harta yaitu kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Itu jika bertambah, ada penambahan, itu dicatat di sebelah debit. Kalau ada pengurangan, dia dicatat di sebelah kredit. Kemudian saldo normalnya itu tadi debit. Kemudian untuk utang, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek, itu bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit, saldo normalnya adalah kredit. Kemudian untuk modal pemilik ya, dia bertambahnya di kredit, kemudian berkurangnya di debit, saldo normalnya adalah kredit. Kemudian untuk pendapatan, baik pendapatan usaha maupun pendapatan di luar usaha, itu bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya adalah kredit. Kemudian untuk beban sewa, beban asuransi, beban iklan, beban utilitas, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan lain sebagainya itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Saldo normalnya debit. Kemudian ada akun kontra harta. Contohnya adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap. Jadi kalau harta dia bertambahnya di debit, ya, kalau akun kontra harta bertambahnya di kredit karena akumulasi penyusutan aktiva tetap itu mengurangi jumlah dari aktiva tetap, berkurangnya di debit, saldo normalnya kredit. Selanjutnya akun kontra modal, contohnya adalah prive. Nah, jika modal bertambah di kredit karena dia akun kontra, berarti akun kebalikannya modal dia bertambah di debit, kemudian berkurangnya di kredit, saldo normalnya adalah debit. Ini harus kamu pahami ya, untuk bisa lancar melakukan pencatatan dalam jurnal umum. Yang keempat, kita akan membahas jurnal umum. Jadi jurnal umum itu apa? Jurnal umum adalah media untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Jurnal umum memuat tanggal, nama akun, nilai transaksi, sisi pencatatan transaksi, di sisi debit atau sisi kredit, kemudian keterangan singkat tentang transaksi tersebut. Nah, fungsi jurnal umum apa saja? Yang pertama adalah untuk pencatatan. Jadi setiap transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan itu harus dicatat dalam jurnal umum. Kemudian selanjutnya adalah fungsi historis. Jadi pencatatan di dalam jurnal umum itu harus disusun secara kronologis ya. Jadi contohnya transaksi tanggal 5 Januari itu harus dicatat sebelum transaksi tanggal 7 Januari. Seperti itu. Jadi harus urut kronologis sesuai tanggal terjadinya. Selanjutnya adalah fungsi analisis. Jadi untuk menentukan nama akun, jumlah akun yang dicatat dan di sisi mana debit atau kredit pencatatan dilakukan. Kemudian bukti transaksi tersebut itu harus dianalisis terlebih dahulu ya, untuk kemudian dicatat dalam jurnal umum. Selanjutnya adalah fungsi instruktif. Jadi
jurnal umum itu merupakan sekumpulan instruksi atau perintah. Jadi akun harus diisi sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal umum, termasuk perintah untuk mendebit dan mengkredit akun-akun pada jurnal. Jika instruksi jurnal umum tidak diikuti, maka yang terjadi adalah kesalahan pengisian akun. Selanjutnya yaitu fungsi informatif. Jadi jurnal umum itu menyajikan tanggal, nama akun, kemudian nominalnya, keterangan singkat mengenai transaksi itu pada suatu transaksi. Jadi jelas gitu ya, tanggal ini transaksinya apa, keterangannya apa, nominalnya berapa. Selanjutnya, untuk memudahkan kalian dalam memahami pencatatan dalam jurnal umum, perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi dalam Permadani Tour and Travel yang didirikan oleh Faisal pada tanggal 1 Maret 2021 ya. Instruksinya disuruh membuat jurnal umum Permadani Tour and Travel berdasarkan transaksi di atas. Nanti ini akan saya tampilkan tiap slide-nya untuk kemudian kita analisis dan kita catat dalam jurnal umum. Langsung saja. Oke, bagaimana sih Bu bentuknya dari jurnal umum? Ini adalah bentuk dari jurnal umum, wajib ada judulnya, judul nama perusahaan, jurnal umum untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021 ya, tergantung soal. Kemudian ini ada kolom tanggal ya untuk mencatat tahun, bulan, tanggal terjadinya transaksi, kemudian keterangan untuk mencatat nama akun yang berpengaruh terhadap transaksi tersebut, kemudian juga keterangan singkat terkait transaksi tersebut. Kemudian ada kolom referensi. Ini kolom ini fungsinya adalah untuk nanti posting ke buku besar. Jadi selama belum diposting ke buku besar, ini dibiarkan kosong dulu kolom ini. Kemudian ada sisi debit, sisi kredit. Nah, kemudian langsung saja perhatikan ini adalah kunci dari mekanisme debit kredit. Kamu pahami benar-benar biar kamu nanti lancar mencatat transaksi dalam jurnal umum. Langsung saja tanggal 1 kita tulis, bulannya Maret, kalau perlu tahunnya ditulis 2021, tanggalnya 1. Faisal menyetor uang tunai sebesar 30 juta dan kendaraan minibus 525 juta. Maka yang berpengaruh adalah kasnya ya. Kas itu termasuk harta. Harta bertambah di debit. Maka kamu tulis kas bertambah di debit 30 juta. Kemudian kendaraan minibus. Kendaraan itu termasuk dalam aset tetap atau harta tetap. Harta bertambah di debit. Maka kamu tulis kendaraannya bertambah di debit 525 juta. Karena harus balance sisi debit dan sisi kredit, maka kreditnya kira-kira apa? Kira-kira yang tepat adalah modal, ya kan? Modalnya bertambah di kredit. Nah, kita catat 555 juta. Penjumlahan dari 30 juta dan 525 juta. Keterangannya kamu tulis setoran awal Faisal atau modal awal Faisal. Selanjutnya, transaksi tanggal 2. Disewa ruang kantor untuk 5 bulan sebesar 15 juta dan dicatat menggunakan akun nominal. Akun nominal terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Kalau dia bayar sewa, berarti terkait dengan beban sewa. Maka beban itu bertambahnya di debit. Kamu tulis di sini beban sewa bertambah di debit 15 juta. Bayar sewa pakai apa? Bayar sewa pakai kas, pakai uang. Kas termasuk harta. Harta berkurang di kredit. Kamu tulis kasnya 15 juta. Keterangannya adalah pembayaran sewa untuk 5 bulan. Kenapa Bu ini kok lebih menjorok ke kanan untuk memudahkan kalian mengidentifikasi? Itulah akun yang bersaldo kredit ya. Gampang kan? Ya, saya harap kamu bisa memahami transaksi ini. Lanjut. Tanggal 3. Dibeli perlengkapan kantor 1 juta. Maka yang berpengaruh, yang bertambah apanya? Di perusahaan tersebut yang bertambah adalah perlengkapannya. Perlengkapan itu termasuk harta. Harta bertambah di debit. Maka kamu tulis perlengkapannya bertambah 1 juta. Kalau tidak ada keterangan ini dibeli secara kredit, maka ini adalah transaksi pembelian perlengkapan secara tunai. Maka pengaruhnya adalah ke kas. Kas termasuk harta. Harta berkurang di kredit karena dia beli otomatis pakai uang, pakai kas ya. Kasnya berkurang di kredit 1 juta. Keterangannya tulis pembelian perlengkapan tunai. Selanjutnya transaksi tanggal 4 diterima per kas 2.500.000 atas jasa tur ke kota wisata Batu. Maka kalau diterima per kas maka yang bertambah adalah kasnya ya. Kas adalah harta. Harta bertambah di debit sebesar 2.500.000. Kemudian yang berpengaruh adalah pendapatan jasa ya, karena sudah diterima diakui sebagai pendapatan. Pendapatan bertambah di kredit 2.500.000. Kemudian keterangannya kamu catat penerimaan pendapatan. Gampang kan?
Oke, tanggal 7 dibayar gaji pegawai 1.200.000. Berarti kalau dibayar gaji pegawai ini termasuk transaksi beban ya, beban gaji. Maka beban itu pengaruhnya di mana? Beban itu bertambah di debit. Maka kamu tulis beban gaji di debit 1.200.000. Kemudian bayar gaji pakai apa? Pakai kas. Kas itu termasuk apa? Termasuk harta. Harta berkurang di mana? Berkurang di kredit. Berarti kasnya berkurang 1.200.000. Keterangannya kamu tuliskan pembayaran gaji pegawai. Seperti itu. Lanjut, transaksi tanggal 8. Tulis tanggal 8, diterima pendapatan tour and travel ke Malang Selatan sebesar 3.600.000. Maka yang bertambah, yang berpengaruh apa? Yang bertambah adalah kasnya ya kan? Diterima pendapatan, kasnya bertambah, kas termasuk harta. Harta bertambah di debit. Kas bertambah 3.600.000. Kemudian karena sudah diakui sebagai pendapatan atau merupakan pendapatannya, maka pendapatannya bertambah di kredit ya sebesar 3.600.000. Keterangannya kamu tulis penerimaan pendapatan. Tanggal 9 diselesaikan pekerjaan tur ke Yogyakarta 6.500.000 dan pembayarannya dilakukan kemudian. Berarti ini sudah menyelesaikan jasa tapi belum dibayar oleh si pelanggan, maka kita akui sebagai piutang ya. Nah, meskipun belum dibayar itu sudah boleh kita akui sebagai pendapatan, maka yang berpengaruh adalah pertama adalah piutangnya. Piutang termasuk harta. Harta bertambah di debit. Kita tulis tanggalnya dulu, piutang usahanya bertambah di debit 6.500.000. Kreditnya itu tadi adalah pendapatan. Pendapatan jasanya karena bertambah, dia bertambahnya di kredit 6.500.000. Kamu tulis keterangannya pendapatan yang masih harus diterima. Selanjutnya, tanggal 10, dibeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 400.000. Maka kita tulis tanggalnya, tanggal 10, beli perlengkapan, otomatis perlengkapannya bertambah. Perlengkapan itu adalah harta. Harta bertambah di debit. Tulis, perlengkapan bertambah 400.000. Kemudian, beli perlengkapan ini belum dibayar, maka pengaruhnya di mana? Kalau belum dibayar berarti kita utang dong. Berarti utang, kalau punya utang, utang itu bertambah di mana? Di kredit. Maka utang usahanya bertambah di kredit 400.000. Kamu tulis keterangannya pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, seperti itu. Lanjut. Transaksi tanggal 11 diselesaikan jasa tur ke Gunung Bromo dan pembayarannya dilakukan bulan depan. Maka dia sudah menyelesaikan jasa tapi belum dibayar. Ya, sama seperti soal sebelumnya, maka ini kita akui sebagai piutang. Piutang termasuk harta. Harta bertambah di debit sebesar 6 juta. Seperti itu. Kemudian, meskipun belum dibayar oleh si pelanggan, tapi itu sudah boleh kita akui sebagai pendapatan. Maka pendapatan bertambahnya di kredit sebesar 6 juta. Kita tulis keterangannya pendapatan yang masih harus diterima. Selanjutnya tanggal 14 dibayar bahan bakar minyak untuk operasional 2 juta. Berarti ini adalah terkait dengan beban ya. Maka kamu boleh tulis bebannya kan bertambah, beban bertambah di debit. Nama akunnya beban bahan bakar minyak, beban BBM atau beban transportasi boleh. Debitnya 2 juta. Kemudian karena dia beli ya, mengeluarkan uang, maka yang berpengaruh adalah kas. Kas berkurangnya di, kas termasuk harta. Harta berkurang di kredit ya, seperti itu. Berarti kasnya berkurang 2 juta. Keterangannya pembelian BBM. Kemudian tanggal 15 diterima uang pemesanan travel Malang Bali untuk bulan depan 5 juta. Nah, transaksinya gimana analisisnya? Maka diterima uang dulu. Diterima uang itu berarti ada penambahan kas. Kas itu termasuk harta. Harta bertambah di debit sebesar 5 juta. Terus kemudian kreditnya apa Bu? Diterima uang pemesanan. Berarti kita belum mengerjakan jasa tersebut. Maka kita utang ke pelanggan. Maka kita boleh catat ke dalam akun pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini adalah utang. Utang bertambah di kredit sebesar 5 juta. Kita tulis keterangannya uang muka pemesanan travel. Selanjutnya, tanggal 16 diterima pelunasan piutang tanggal 9. Kita cek tanggal 9 transaksinya berapa pelunasan piutangnya. Tanggal 9. Oke, kita cek di sini. Oh, pelunasan piutangnya sebesar 6.500.000. Maka kalau piutangnya dilunasi, maka piutangnya itu bertambah apa berkurang? Otomatis piutangnya si pelanggan tersebut berkurang. Piutang termasuk harta. Harta berkurang di kredit. Kemudian karena dia diterima pelunasan berarti kasnya
bertambah ya kan, kasnya bertambah di debit 6.500.000, kemudian piutang usahanya berkurang 6.500.000, keterangannya penerimaan pembayaran piutang. Lanjut, transaksi tanggal 17, diterima pinjaman dari Bank BRI sebesar 80 juta. Nah, pengaruhnya kemana? Maka otomatis kalau kita dapat pinjaman, kas kita bertambah. Kas itu termasuk harta. Harta bertambah di debit. Kita tuliskan kas bertambah 80 juta. Karena ini dia pinjam dari bank, langsung disebut ada penambahan utang. Utang bertambah di kredit, maka utang banknya bertambah di kredit sebesar 80 juta. Keterangannya kamu tulis penerimaan pinjaman bank. Kemudian tanggal 18, dibeli peralatan kantor 15 juta, dibayar tunai 30%, sisanya kemudian. Maka yang berpengaruh, yang bertambah apanya? Peralatan kantornya dulu ya, peralatan termasuk harta. Harta bertambah di debit, kamu tulis peralatan kantor bertambah 15 juta. Kemudian dibayar tunai 30%, berarti kasnya berkurang sebesar 30%. 30%-nya 15 juta berapa? Maka 30% kali 15 juta itu adalah 4.500.000. Karena sisanya dibayar kemudian, maka kita kan utang. Uang utang bertambahnya di kredit. Maka utang usahanya bertambah sejumlah selisihnya. 15 juta dikurangi 4.500.000 yaitu 10.500.000. Keterangannya kamu tulis pembelian peralatan secara kredit. Lanjut, transaksi tanggal 21 Maret. Dibayar gaji pegawai sebesar 2.500.000, maka gaji diakui sebagai beban ya, beban gaji bertambahnya dia di debit. Maka kamu tulis beban gaji di debit 2.500.000. Kemudian karena dia membayar, maka yang berpengaruh adalah kasnya. Kas itu termasuk harta, harta berkurang di kredit. Kasnya berkurang 2.500.000. Kemudian keterangannya pembayaran gaji pegawai. Lanjut tanggal 22. Pengambilan pribadi pemilik sebesar 2 juta. Pengambilan pribadi pemilik itu adalah prive. Maka jika ada prive-nya bertambah itu di debit. Maka prive-nya dicatat di debit 2 juta. Kemudian karena dia mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, maka kasnya berkurang. Kas itu termasuk harta, harta berkurang di kredit. Maka kas berkurang di kredit 2 juta. Keterangannya adalah pengambilan pribadi. Lanjut tanggal 23. Diterima jasa travel ke Jakarta sebesar 7 juta, dibayar tunai 3 juta, sisanya kemudian. Jadi intinya si pelanggan ini membayar tunai 3 juta untuk total jasa itu sebesar 7 juta. Maka yang diterima adalah kas sebesar 3 juta. Kas termasuk harta. Harta bertambah di debit. 3 juta. Kemudian karena totalnya jasanya tersebut 7 juta, baru dibayar 3 juta, berarti si pelanggan tersebut utang ke kita. Maka itu kita akui sebagai piutang. Piutang itu termasuk harta. Harta bertambah di debit. Maka kita catat piutang usahanya di debit 4 juta. Dari selisih 7 juta dikurangi 3 juta yang belum dibayar ya oleh si pelanggan tersebut. Kemudian meskipun ada yang belum dibayar oleh si pelanggan itu, ini kita boleh akui sebagai pendapatan. Jadi pendapatan jasanya bertambah di kredit sebesar 7 juta total dari jasa travel tersebut. Keterangannya penerimaan kas dan pendapatan yang masih harus diterima. Seperti ini. Lanjut. Transaksi tanggal 24. Dibayar biaya pemeliharaan kendaraan sebesar 1 juta. Maka dia membayar ada kas yang keluar ya, kas yang berkurang. Nah, kasnya berkurang itu termasuk harta, harta berkurang di kredit. Kemudian biaya pemeliharaan kita akui sebagai beban pemeliharaan, maka beban bertambah di debit. Tanggal 24 beban biaya pemeliharaan kendaraan di debit 1 juta, kemudian kreditnya adalah kas ya, karena kasnya tadi kan berkurang, kas berkurang di kredit. Karena kas itu termasuk harta ya, harta berkurang di kredit. Seperti itu cara belajarnya. Tulis 1 juta. Kemudian keterangannya tulis beban pemeliharaan kendaraan boleh, pembayaran pemeliharaan boleh. Pembayaran pemeliharaan kendaraan makin lengkap lagi boleh. Tanggal 28 dibayar listrik, air, telepon 1.500.000. Nah, terkait beban juga ya. Berarti beban bertambah di debit. Tulis beban utilitas atau beban listrik, air, telepon kamu tulis langsung nggak apa-apa. 1.500.000. Kemudian karena dia membayar, kasnya berkurang. Kas berkurang di kredit ya. Karena kas termasuk harta berkurang di kredit. Pembayaran listrik, air, telepon keterangannya.
Tanggal 30, diterima kas sebesar 9 juta travel ke Lombok, namun pekerjaan baru dilakukan bulan depan. Maka kita sudah dapat uang, tapi kita belum menyelesaikan jasa tersebut. Berarti kita utang ke pelanggan tersebut, ya kan? Maka kita akui sebagai utang, berarti kasnya bertambah, utangnya bertambah ya. Kasnya bertambah sebesar 9 juta, kas bertambah di debit, atau harta bertambah di debit. Kemudian, karena kita belum menyelesaikan jasa tersebut, kita akui sebagai utang. Utang namanya di sini pendapatan diterima di muka atau DP ya. Itu utang bertambahnya di kredit 9 juta. Ini uang muka pemesanan travel. Nah, seperti itu. Kemudian kita totalkan sisi debit dan sisi kredit harus sama, harus balance. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Oke, gampang kan? Jurnal. Nah, ini adalah tampilan dari jurnal umum yang kita buat. Jadi ini ada jurnal umum dari Permadani Tour and Travel, jurnal umum halaman 1. Ini menunjukkan kalau kamu ngerjakan di buku itu ya, itu kamu tampilannya ini misalnya sampai tanggal 14 sudah nggak cukup lagi untuk transaksi selanjutnya. Nah, itu kamu total dulu. 593.200.000 ya, sisi debit dan sisi kreditnya, itu adalah jurnal umum halaman 1. Kemudian untuk jurnal umum halaman 2-nya ya, tampilannya seperti ini. Kamu tulis pindahan. Pindahan adalah nominal dari halaman pertama. Ini kamu tuliskan ke sini. Nah, 593.200.000 sisi debit dan sisi kredit. Kemudian baru melanjutkan transaksi selanjutnya tanggal 15 sampai tanggal 30. Kemudian totalnya tadi adalah 722.700.000 di sisi debit dan sisi kredit. Ya, gampang ya buat jurnal umum. Saya harap kalian bisa memahami penjelasan saya. Untuk lebih memahami materi mekanisme debit kredit, kemudian pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, silakan dicek tugasnya di LKS 1, perhatikan instruksinya dan kerjakan sebelum deadline-nya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, segera wapri saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.